warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Ai Heni Nurjana, asal dari SMP Negeri 1 Cimalaka, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumedang, akan mempresentasikan tugas 2.3.A.8 koneksi antar materi pada modul coaching untuk supervisi akademik. Pembelajaran khususnya, yaitu CGP diharapkan bisa menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. Coaching, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari diri coachee. Paradigma berpikir coaching terdiri dari 4, yaitu fokus pada coachee yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach dan coachingnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali solusi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Sedangkan coaching dalam konteks pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada, agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan. Sedangkan sistem Among Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karsa Tutwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching terdiri dari 3. Yang pertama, kehadiran. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif, bagi seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru dan mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta. Tirta merupakan singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai coachee pada sesi percakapan. Identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Rencana aksi. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang terakhir, tanggung jawab, yaitu komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai
pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus pada supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan yaitu tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik, tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan kerja agar mendapatkan keterampilan yang baik. Implikasi terhadap kompetensi diri yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitarnya. Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki yaitu mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan. Yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Refleksi, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis terkait modul 2.3. Bagaimana penerapan untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coachee terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi kolaborasi antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach telah menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching. Sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan menjadi lebih baik. Peran seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan, coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh. Salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2 sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coachee beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee. Koneksi antar materi. Coaching untuk supervisi akademik. Materi
antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosio-emosional. Pembelajaran pada modul 2.3 berkaitan dengan modul 2.1. Modul ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu melaksanakan dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini dapat dilaksanakan pada modul pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pendidik melaksanakan pembelajaran dengan tujuan mengakomodir kebutuhan belajar murid agar murid dapat mencapai kesuksesan pembelajaran, sehingga murid merasa senang dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Sedangkan pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosio-emosional, dalam pembelajaran kompetensi sosio dan emosional, pendidik dalam melaksanakan pembelajaran bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, sehingga murid dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologisnya. Pada modul ini, pendidik membelajarkan murid agar dapat memahami dirinya, mengelola emosinya, adanya rasa empati atau kesadaran sosial, adanya hubungan baik, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.